mengenai permasalahan seputar COVID, terutama soal ketahanan ekonomi kita dan bagaimana kira-kira ke depan kita bisa bergerak maju seperti itu. Nah, kita tahu bahwa COVID ini sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, hampir 2 tahun sebenarnya, dan kita melihat dalam beberapa waktu terakhir perekonomian kita mulai bergerak kembali. Kemudian kita lihat di jalan-jalan, terutama di Jakarta, kalau teman-teman ada di Jakarta, jalanan sudah mulai macet. Itu adalah salah satu indikator yang paling sederhana yang bisa kita lihat bahwa ekonomi sudah mulai bergerak kembali. Tapi sebelum ke sana, kita juga kita juga punya sebuah pekerjaan yang cukup berat juga, artinya bahwa kita sebagai warga yang baik tentunya, kita juga harus melaksanakan vaksinasi, karena kita percaya bahwa vaksinasi itu adalah perlindungan terbaik bagi kita untuk mencegah diri kita sendiri dan orang lain terinfeksi COVID seperti itu. Nah, sebelum acara diskusi kita mulai, saya akan mempersilahkan dulu Bapak Arya Sinulinga sebagai staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan sambutannya. Bang Arya, waktu plus minus 5 menit dipersilakan. Ya. Baik, makasih Mas Mahdi. Ya, sekalian saya juga sebenarnya karena sebagai koordinator komunikasi publiknya KPCPEN, sehingga memberikan sambutan. Ini jadi menarik karena memang kita sudah pernah mengalami hal ini, yaitu hoax seputar COVID-19 ya. Ini pengalaman kita mengatakan bahwa memang kerja berat bagi kita semua untuk bisa menanggulangi hoax yang ada mengenai COVID, kemudian menanggulangi hoax mengenai vaksin, kemudian menanggulangi hoax mengenai obat-obatan. Nah, itu juga jadi pengaruh penting gitu. Dan hoax ini tidak hanya di Indonesia gitu, ternyata berlaku juga di beberapa negara juga terjadi gitu, sehingga tidak heran di beberapa negara bahkan vaksinasi pun banyak yang susah dilakukan. Itu negara seperti Austria saja sampai meminta supaya nantinya orang yang mau divaksin bakal di lockdown di rumahnya masing-masing gitu, karena memang hoax ini masuk kemana-mana gitu. Di Australia aja demo-demo semua itu menolak vaksin masih sampai hari masih terjadi. Jadi orang-orang yang menolak vaksin itu masih minta supaya tidak ada vaksinasi terhadap mereka gitu ya. Ini juga masih terjadi, dan di Indonesia juga memang kenaikan vaksinasi juga sangat signifikan, dan ya walaupun kita katakan ini ya tidak boleh diambil bahwa itu positif, tapi terjadinya gelombang kedua di Indonesia kemarin itu membuat kesadaran untuk vaksinasi naiknya cukup signifikan ya, naiknya cukup signifikan, sehingga kekhawatiran dan ketakutan akan corona itu membuat banyak yang mau divaksin. Tapi tetap saja sampai hari ini juga yang namanya hoax mengenai vaksin tetap terjadi gitu ya, dan juga hoax mengenai COVID-19 tetap terjadi, sehingga memang kita mau tidak mau harus melakukan konsolidasi untuk memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat terus menerus. Dan seperti kita ketahui, melawan hoax itu adalah dengan cara kita menebarkan informasi positif dan benar 10 kali lipat daripada hoax yang beredar. Kalau hoaxnya 1, maka mau nggak mau kita harus menebar 5-10 kali berita positif atau berita yang benar mengenai anti hoaxnya, karena masyarakat lebih suka menyebarkan berita-berita tidak benar daripada menyebarkan berita yang benar. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang memang sering terjadi, yang mau nggak mau harus kita harus kita lawan, dan itu yang kita lakukan gitu. Jadi acara hari ini memang apalagi kita menjaga-jaga untuk melawan gelombang ketiga yang dikhawatirkan, gelombang ketiga, supaya nggak terjadi dengan PPKM yang diboleh pemerintah. Ini harus disupport total oleh kita semua supaya jangan sampai serangan gelombang ketiga akan masuk Indonesia gitu. Dan ini adalah langkah-langkah kita dengan menebarkan informasi positif terus, dan juga ketakutan jangan, tapi harus yang objektif dan real yang harus kita sebarkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan
Saya harap kita semua bisa memberikan literasi yang terus-menerus dan nggak berhenti-berhenti terhadap masyarakat. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak Arya. Sebelum mungkin ada kegiatan lain, Ya, panitia sudah mengingatkan ada sesi foto bersama dulu sebentar, ya. gitu kan, para panelis, Mbak Arya, Prof. Hingki, Mas Hari, Mas Hari. Ya. Ibu Nadia udah hadir ya? Oh iya, Bu Nadia, ini saya dapat kabar 10 menit lagi, Prof. Hingki, gimana panitia? Bisa lanjut saja, Pak. Tidak apa-apa untuk foto bersama. Oke, baik. Foto bersama dulu, nggak apa-apa, Prof. Nanti kita foto bersama di sesi terakhir dengan Bu Siti Nadia. Silakan, panitia. Baik, teman-teman yang masih belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesuatu bersama. Baik, kita akan melakukan foto bersama. Saya hitung dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, kembali kepada kami. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Izin, Mas. Bang Arya, terima kasih, Bang Arya. Ya, mari sama-sama. Baik, kawan-kawan, kita lanjut ke sesi utama ya. Artinya kita akan mendengarkan pemateri pertama yang akan membawakan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Pemateri pertama, kalau boleh saya perkenalkan, adalah Profesor Dr. Hingki Hindra Irawan Satari, spesialis SPA, spesialis anak, M.Troped. Beliau adalah Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI. Beliau mendapatkan pendidikan sarjana kedokteran dari Universitas Pajajaran kalau tidak salah pertama kali, kemudian melanjutkan program spesialis anaknya di Universitas Indonesia, dan hingga sekarang masih aktif sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di Pavilion Kencana sepertinya, dan Rumah Sakit Pondok Indah juga. Beliau adalah anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Profesor Hingki, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi ini tentu saja kita mengingat bahwa sebelum kita ini adalah satu hal yang menjadi atensi kita bersama adalah ketika ada bukan gelombang, tadi dibilang Bang Arya adalah gelombang keempat, jangan sampai ya, gelombang ketiga, gelombang keempat, jangan sampai terjadi. Pamit. Tapi ini ada juga concern baru yang ketika muncul pertama kali di Afrika Selatan dan sekarang sudah mulai terjadi di Inggris dan sebagainya. Nah, apakah kira-kira imunisasi, vaksinasi yang sedang kita jalankan sekarang itu nanti cukup efektif untuk menghadang seperti ini? Mungkin nanti Prof. Hingki bisa menjelaskan itu juga. Silakan Prof, 15 menit dari sekarang. Makasih Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Sinulinga, teman-teman dari fasilitas peserta yang lain dan rekan-rekan media yang saya cintai, semua juga frontliner ya, front terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Teman-teman adalah media andalan kami nih, semua ya. Pak Ari tadi telah menyampaikan kalau masyarakat akan percaya kalau medianya juga memberikan informasi yang benar. Saya di sini akan memberikan tentang data sedikit ya. Saya akan presentasi nggak terlalu panjang karena saya yakin nanti kita sebetulnya di diskusi lah ya yang lebih mantap ya. Apa sih permasalahan seputar KIPI ini? Teman-teman kan udah tahu ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya ada apa jenis dan kategori KIPI di kita atau di dunia sebetulnya ya. Terus sedikit tentang data di Indonesia dan upaya kami sebagai Komnas ya dalam memantau dan menanggulangi KIPI ini. Silakan slide berikutnya. Jadi teman-teman, definisinya cuma 3. Setiap kejadian medik setelah imunisasi. Yang ketiga ini diduga berhubungan dengan imunisasi ya. Jadi nggak selalu KIPI, mau kejadian gejala, mau tanda, mau lab, mau penyakit. Belum tentu terkait, tapi memang terjadi setelah imunisasi dan merupakan suatu kejadian medik. Slide berikutnya.
Jadi bisa gara-gara memang vaksinnya, kan demam pada DPT ya gara-gara vaksin. Bisa cacat produk, ada contohnya vaksin rotavirus dulu generasi pertama, ada invaginasi sekarang udah di redesign udah aman. Ada gara-gara musimnya disuntik nggak ada isinya, nah itu kekeliruan prosedur ya. Ada juga belum disuntik udah jerit-jerit, nah, itu reaksi kecemasan. Kebanyakan kebetulan. Nah, inilah yang biasanya jadi heboh, jadi top, jadi headline di media dan di sosial media. Ya, slide berikutnya. Jadi harus dikaji. Siapa yang mengkaji? Tentu yang independen seperti kami ini Komnas. Jadi saya bukan dari Kemkes, tapi saya dari FKUI. Ya, dan teman-teman dari POGI, dari PAPDI, dari IDAI, dari forensik ya, semua kita melakukan kompetensi kita yang terkait dengan vaksinologi supaya dapat menenteramkan masyarakat melakukan kajian apakah ada keterkaitan kejadian pasca imunisasi ini dengan vaksin yang diberikan. Slide berikutnya. Jadi tentunya ada Komnas tingkat nasional mengkaji dan menata laksana laporan KIPI dan tingkat provinsi. Ada Komda, teman-teman ini sangat luar biasa nih. Jadi 3 hari terakhir dalam minggu ini saya audit bersama Komda Jawa Timur, bersama Komda Bengkulu, dan bersama Komda Papua Barat. Ya. Slide berikutnya. Kemudian tugas kami itulah, ada nggak keterkaitan? Cocok nggak waktunya? Ada nggak di listnya, di uji klinis? Atau, ada penyakit lain atau enggak? Kalau ada penyakit lain, tapi mungkin juga bisa divaksin, itu indeterminate. Tapi kalau bukan gara-gara vaksin, cuman memang ada penyakit lain, nah itu namanya inkonsisten. Kadang-kadang data nggak lengkap, jadi kita klasifikasikan sebagai unclassifiable. Slide berikutnya. Ya, jadi KIPI ada yang serius tentunya, dirawat, mengancam jiwa, ya, wafat, menimbulkan keresahan di masyarakat, meskipun nggak berat, tapi bisa aja meresahkan di masyarakat ya, karena jadi hot topic di media, dan kebanyakan KIPI yang non serius, tidak membahayakan, tidak mempengaruhi status kesehatan seseorang. Slide berikutnya. Jadi kalau ada KIPI serius tadi, kalau sampai dirawat, mengancam jiwa, meninggal, ya itu diinvestigasi oleh teman-teman dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, diaudit oleh Komda, dan kemudian diaudit bersama dengan Komnas. Slide berikutnya. Gimana nih data nih? Barangkali teman-teman yang masih penasaran ya, data kita gimana di Indonesia. Slide berikutnya. Jadi yang pertama KIPI non serius tadi ya, yang nggak dirawat, yang sembuh sendiri ya, dengan atau tanpa pengobatan. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya. Jadi laporan KIPI yang serius ini dari bulan ke bulan sekitar demikian lah ya. Ya, bulan ini ada 7 ya, dari 38, 56, 95 ya. Slide berikutnya. Jadi per bulan, setiap bulan ada. Dan kalau lihat kita kelompok usia nih, ini kan berbagai vaksin dipakai, Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer, kelihatannya yang paling banyak ya Sinovac. Bukan karena paling banyak KIPI-nya, tapi karena paling banyak yang dipakai. Nanti jumlah yang dipakainya ratusan juta ya. Nanti dokter Nadia yang ngasih tahu detailnya sampai hari ini itu udah lebih dari 150 juta dosis. Jadi kalau ada 72 yang serius ya dari 150 juta dosis lebih. Ya, dan kalau kelompok umur katanya yang mana? Nah, yang banyak kan yang dewasa muda lah. Orang yang paling banyak divaksinasi juga yang dewasa muda ya. Jadi angka-angkanya memang laporannya, ini laporan ya. Slide berikutnya. Apa aja nih yang kalau yang KIPI non serius? Ya, yang non serius ya itulah mual muntah, ngantuk, nyeri di tempat suntikan, pusing, sakit kepala, lemes ya, dan lain-lain. Baik dosis 1 maupun dosis 2, dosis ketiga ada, tapi tentunya yang lebih banyak dosis pertama. Tapi mungkin dosis kedua udah nggak pada ngelapor lagi atau memang udah tahu lah ya, karena itu dosis pertama udah pernah mengalami dan seterusnya. Inilah yang terbanyak. Slide berikutnya. Kemudian yang AstraZeneca gimana? Sama juga sih, mual muntah, ya pusing, sakit kepala, demam, pegal-pegal, ya. Nah, ini yang non serius, baik dosis pertama, dosis kedua, ada juga tuh yang dikasih dosis
Nggak ada di dosis ketiga AstraZeneca, nggak ada. Yang dilaporin sekitar 3.678 kejadian. Ya, kejadian karena satu orang bisa melaporkan dari beberapa kejadian. Slide berikutnya. Kemudian yang non serius nih, yang Sinopharm, ya ada 426 kejadian. Ya, ada yang sakit kepala, pusing, lemes, mual, kedinginan, batuk pilek, semua sembuh semua. Semua sembuh, ya. Slide berikutnya. Ini yang Pfizer, ya. Ini Pfizer ada 60 kejadian. 60 kejadian biasa, sama juga mual, muntah, pusing, lemes, sakit kepala, bengkak, ya karena vaksin itu ya disuntikan, nyeri di tempat suntikan, demam, mual. Itu reaksi radang karena benda asing yang disuntikan ke seseorang mengeluarkan reaksi radang untuk membentuk antibodi. Nah, itu yang terasa, mual, pusing, lemes, sakit kepala, bengkak, ya. Nah, baik Pfizer, AstraZeneca, Sinovac ya sama. Jalannya ya hampir serupa. Slide berikutnya. Terus ini tanah Moderna juga, banyak benar katanya, betul. Ada 7.904 kejadian dari 2,5 juta atau 3,5 juta dosis barangkali sekarang dari Moderna, ya. Memang banyak, tapi lebih banyak lagi yang nggak ngelapor atau memang nggak ada gejala, ya. Gejalanya itu nyeri kepala, memang ada 1.463, sakit kepala ada 1.000 orang, nyeri otot ada 804, bengkak ada 488 kejadian, tapi kan dosis yang diberikannya 3,5 juta dosis, lebih dari jutaan dosis. Slide berikutnya, ya. Jadi gimana upaya kami? Slide berikutnya. Ya, jadi tugas pokok kami sebetulnya cuma 2. Nomor 1, ada hubungan atau enggak, ya kan? Untuk tahu hubungan atau enggak harus ada data, ya, harus ada laporan, ya. Jadi kami memang surveillance-nya secara pasif sih. Jadi kami mengharapkan laporan dengan data yang benar sehingga kita bisa cepat dan tanggap, kasih informasi yang tenang kepada masyarakat sehingga kita bisa melakukan meneruskan program ini. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya terakhir. Jadi teman-teman lihat ini datanya, ya. Data sampai saat ini aman. Jadi boleh silakan vaksin yang sudah dikeluarkan emergency use authorization oleh Badan POM silakan digunakan. Kami akan terus mengkaji semua laporan yang masuk. Tapi mudah-mudahan laporannya datanya lengkap sehingga mudah membuat rekomendasi, dan kalau pada segera dilaporin, segera ditangani, insya Allah semuanya tidak berakibat fatal sampai saat ini. Slide berikutnya. Mudah-mudahan ya imunisasi ya ini kan udah ada terlihat bukti lah data kita sekarang, ya. Masa sih masih ada yang menyangkal imunisasi nggak ada peranannya, ya. Insya Allah kita kalau upaya ini terus kita teruskan, mudah-mudahan Januari landai dan seterusnya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak Mahdi. Saya serahkan kembali. Dok. Waalaikumsalam. Menarik data yang disampaikan oleh Prof. Kingki gitu, ya. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bang Arya di depan gitu kan. Kelompok anti vaksin itu apa istilahnya, ya, makin gitu, ya, makin tanda kutip makin keras sikapnya. Kalau di luar negeri saya tidak mendengar sikap yang sama yang terjadi di Indonesia. Alhamdulillah menurut saya sih seperti itu. Artinya masyarakat lebih ingin supaya sama-sama bisa melewati masa pandemi ini dengan kondisi yang tetap sehat seperti itu. Dan saya juga kalau melihat berita-berita di luar negeri, ada kewajiban, ada mandat vaksin bagi para pekerja di seluruh hampir di seluruh negara, terutama di Amerika Serikat lah, ya. Saya memantau di Amerika Serikat, di Eropa, bahkan di pemerintah federal Amerika Serikat sendiri memandatkan, mewajibkan para pekerja federalnya, artinya kalau boleh disampaikan mungkin ASN lah, ya, kalau di Indonesia seperti itu, untuk melaksanakan ikut serta vaksinasi. Kalau enggak, ada denda tersendiri seperti itu. Nah, terus kemudian di Eropa juga tadi disampaikan oleh Bang Arya, ada penolakan kayak Jerman itu masih sekitar angkanya sekitar 67% yang divaksinasi. Sisanya masih banyak juga. Austria, kemudian kalau misalkan mau cari cari yang agak menyedihkan itulah sebenarnya wilayah Afrika. Saya duga angka vaksinasinya itu nggak sampai 10%. Seingat saya, terakhir saya memantau itu masih angkanya di bawah 5% mungkin sekitar 2 bulan lalu. Itu. Jadi mereka masih bergulat lah. Kita cukup senang ketika diplomasi vaksin kita cukup berhasil, kita bisa mendatangkan banyak vaksin,
dari berbagai negara, dari negara sahabat, Australia, Amerika Serikat, Prancis, seperti itu, Cina juga, seperti itu, yang menjadi mayoritas tadi yang disampaikan oleh Prof. Inky untuk vaksinasi di Indonesia. Nah, ini pemateri berikutnya, Bu Siti Nadia, apakah sudah hadir? Oke, karena beliau belum hadir, mungkin saya teruskan dulu ke Mas Hari Sufahmi ya, untuk sesi ini, untuk mengulas hoax-hoax yang mungkin bermunculan ya. Artinya selama 2 tahun terakhir kita bergulat dengan intens dengan ini, terus kemudian juga kayaknya kita akan terus bergulat dengan ini, melawan menghadang hoax. Seperti Bill Kovacs pernah menulis bahwa banjir informasi itu membuat kita menjadi agak bingung, masyarakat menjadi bingung. Kalau Bill Kovacs itu memberikan tools bagi jurnalis lah ya, seperti apa sih verifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan warga masyarakat pada umumnya? Nah, ini yang kita perlu banyak belajar dari teman-teman Mafindo. Jadi sebelum Mas Hari memberikan pencerahan pada semua, saya mungkin bacain CV singkatnya. Mas Hari Sufahmi adalah founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo. Saya pikir Mafindo itu punya kerja cukup sangat baik pada saat Pilpres sepertinya, Mas Hari ya. Ini salah satu yang diakui kerjanya oleh dunia internasional, bagaimana mengedukasi publik mengenai hoax-hoax yang ada di Pilpres itu. Kemudian beliau adalah digital consultant pada UNICEF, lembaga PBB yang bergerak dalam ini untuk anak-anak. Kemudian founder website nasional COVID-19 www.covid19.go.id, dan kemudian beliau juga aktif sebagai senior consultant pada PT Rimba Sindikasi Media. Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang, mungkin waktu saya berikan kepada Mas Hari. Silakan Mas Hari. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi saya langsung saja di faktanya hoax itu adalah pembunuhan kalau pada konteks wabah ini. Begitu banyak rekan-rekan kita, saudara kita yang kehilangan keluarganya karena hoax. Mereka percaya dengan berita yang tidak jelas yang mereka dapatkan dari berbagai media, platform WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan mereka kehilangan keluarganya karena hal tersebut. Padahal sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Jadi sebelum wabah ini terjadi, sebetulnya kami sedang santai-santai mempersiapkan untuk menghadapi Pilpres 2024. Jadi masih lama gitu ya, kita bisa tenang melakukan persiapan. Tiba-tiba wabah ini muncul dan kita langsung pontang-panting. Semua jenis hoax langsung berubah menjadi hoax COVID dan belakangan hoax vaksin. Mendadak wabah ini muncul dan Mafindo menjadi sibuk luar biasa karena itu. Dan hoaxnya juga segala macam, seperti ada penyebaran propaganda bahwa cukup jaga imun dan cukup jaga kesehatan, padahal bahkan sekelas Deddy Corbuzier pun bisa kena COVID dan bahkan sampai sekarat, sangat parah. Ada lagi yang bilang anti-vaxxer, propaganda bahwa natural immunity adalah yang terbaik, vaksin itu tidak ada gunanya. Padahal banyak yang sudah kena COVID dan kena lagi, dan bahkan kena lagi. Jadi sekilas tentang Mafindo, alhamdulillah kita adalah komunitas anti hoax terbesar di dunia. Jadi Indonesia ini alhamdulillah luar biasa. Di negara-negara lain yang melawan hoax itu adalah pemerintahnya atau institusi atau NGO, LSM, akademisi. Tapi di Indonesia yang melawan adalah masyarakat, komunitas. Startnya itu bahkan dari cuma grup di Facebook. Alhamdulillah kini kita sudah punya 95.000 member online, 17 chapter, 3 kantor, 400 lebih anggota. Alhamdulillah kita mendapat banyak kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Ini adalah contoh bagaimana parahnya hoax itu. Jadi secara topik, hoax itu sebetulnya bisa dianggap sebagai masalah cyber security, yaitu berupa salah satu bentuk dari cyber attack, serangan cyber.
Tapi bedanya yang diserang bukan mesin, namun yang diserang adalah masyarakat. Jadi dampaknya luar biasa. Bahkan sekelas Amerika pun pemilunya kalah oleh serangan hoax. Sekelas Inggris pun pemilunya Brexit kalah dengan serangan hoax. Tapi Indonesia luar biasa, kita sangat bersyukur sekali dinyatakan sukses melawan hoax pemilu. Kita rasanya sudah begitu berdarah-darah menghadapi hoax gitu ya. Namun ternyata oleh pihak-pihak luar, kita tidak sempat mengukur sendiri karena terlalu sibuk. Istilahnya firefighting, memadamkan kebakaran di mana-mana sambil berdarah-darah gitu ya. Tapi pihak luar ternyata melakukan pengukuran dan menurut mereka Indonesia sukses menangani melawan hoax di saat pemilu. Jadi ini sebetulnya berkat kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat. Kita sangat bersyukur punya masyarakat dan netizen yang sangat aktif, tidak cuma pasrah berpangku tangan, ngomel-ngomel, tapi juga bangkit dan berusaha. Dan semuanya punya andil. Kita perlu semua berkontribusi sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Pemerintah bisa membuat aturan yang mengatur agar pihak medsos lebih bertanggung jawab atas penyebaran hoax di platformnya. Karena sebelum medsos, penyebaran hoax itu sangat terbatas dan susah. Biayanya mahal, misalnya harus media cetak, jadi harus modal, biaya percetakan, distribusi di darat, dan seterusnya. Tapi dengan adanya platform media sosial, jadinya terlalu mudah, biayanya jadi jauh lebih murah. Jadi sebagai konsekuensi itu, maka tentunya pihak media sosial harusnya lebih bertanggung jawab lagi atas sifat viralitas platformnya itu. Realitanya sampai saat ini, bahkan Mavindo sendiri, akun media sosialnya sering kena blokir. Kita memposting di bank bantahan dari suatu hoax, oleh mesin AI-nya platform malah dituduh kita membuat hoax dan menyebar hoax, dan lalu akun Mavindo diblokir. Jadi ini ya masih belum kelihatan gitu usaha seriusnya dari pihak platform. Selanjutnya pemerintah juga bisa melakukan edukasi publik, perbaikan kurikulum, atau penambahan kurikulum seperti topik literasi atau critical thinking dan lainnya, dan juga bisa melakukan broadcast informasi yang benar. Komunitas dan LSM bisa melakukan mobilisasi masyarakat, motivasi masyarakat, karena banyak masyarakat itu yang tidak berbuat itu karena tidak tahu bahwa sebetulnya ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka kira mereka tidak bisa apa-apa sehingga jadi pasrah. Tapi dengan kita beritahu dan kita motivasi, maka masyarakat akan jadi bisa bangkit. Kita juga bisa melakukan edukasi publik, siskamling digital, advokasi, dan lain-lainnya. Dan akademisi juga memegang peran yang tidak kalah penting. Mereka bisa melakukan riset literasi, riset misinformasi, disinformasi, edukasi publik, dan lainnya. Jadi, gotong royong adalah kunci sukses, bersatu kita teguh. Ini adalah survei yang dilakukan oleh Nielsen, ditanyakan siapa sumber terpercaya, sumber informasi Anda yang terpercaya. Ternyata mayoritas menyatakan adalah TV. Jadi, memang karena Indonesia ini negara yang sangat luas dan besar gitu ya, jadi tidak semuanya juga yang punya akses ke media sosial. Jadi TV masih bisa menjangkau mereka yang tidak berada di pelosok-pelosok gitu. Dan lalu ketika di survei yang sama ditanyakan bahwa apakah kamu pernah mendapatkan hoax terkait COVID? Ada cukup besar sampai 30% lebih yang menyatakan tidak pernah. Padahal hoaxnya ada di mana-mana, berarti tanpa sadar dia mengkonsumsi hoax tanpa dia tahu. Jadi di sini bahkan awareness masyarakat aja masih banyak yang belum ada. Mereka masih belum aware bahwa ada hoax gitu. Jadi dengan kombinasi dari semua itu, maka Mavindo sempat membuat MOU dengan TVRI dan kita membuat acara rutin bernama VIVI, verifikasi viral. Dengan harapan ini bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan bisa menyampaikan informasi dan membangun awareness tentang masalah hoax ini. Dan tentang hoax ini yang banyak kita tidak kira adalah kita kira tukang gara-garanya aktor hoax ini banyak, ternyata enggak, sebetulnya sangat sedikit. Silent majority, sangat banyak orang itu ternyata mereka tidak pro atau anti sesuatu. Di sini di pojok kanan bawah bisa dilihat yang silent majority itu sampai 74 juta orang. Sedangkan anti-vaxxer cuma 4 juta orang. Jadi di sini ada dengan melakukan gerakan anti-hoax, kita bisa menolong sangat-sangat banyak orang. Orang yang tidak suka hoax, tidak suka melihat berita yang aneh-aneh, tapi bingung.
tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Untuk itu kita teman-teman komunitas membuat beberapa alat bantu untuk mereka seperti Hoaxbuster Tool. Dengan aplikasi gratis di Android ini, maka siapa saja bisa mencari tahu informasi yang benar, tidak memerlukan dulu melakukan fact-checking itu membutuhkan laptop atau komputer. Ini cukup bisa dari handphone kita sendiri-sendiri. Kita bisa melakukan pemeriksaan hoax. Kalau tidak mampu, kita bisa melapor sehingga dibantu oleh tim Mavindo, memeriksa video, cek gambar, dan bahkan ada games edukasi tentang hoax. Di aplikasi tersebut juga ada anti-hoax search engine. Ini isinya cuma hasilnya dari sumber-sumber yang terpercaya, sudah kita filter. Jadi tidak hasil search-nya dari seluruh internet, tapi cuma dari situs-situs yang terpercaya sehingga mengurangi risiko kebingungan masyarakat awam yang melakukan search. Selain itu kita juga membuat chatbot WhatsApp yang kita beri nama Kalimasada, sehingga caranya sangat mudah. Tinggal mengetikkan keyword yang ingin kita cari tahu atau konten yang kita terima, tinggal kita forward langsung ke chatbot tersebut, maka akan langsung di-reply secara otomatis oleh mesin Mavindo 24 jam sehari, berikut dengan penjelasannya bahwa ini adalah hoax karena bla 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 dan seterusnya. Sehingga juga turut menjadi bagian dari usaha edukasi publik. Alhamdulillah, sejak sekitar Desember 2020 itu, masyarakat sudah mulai bangkit melawan hoax COVID dan vaksin. Aktor-aktor hoax sekarang di internet itu yang berusaha menebar propaganda hoax biasanya langsung dikeroyok oleh netizen. Kita sangat bersyukur, dan kita juga bisa melihat jadinya animo sangat tinggi terhadap vaksin. Indonesia ini warnanya hijau di grafik ini, berarti hampir mendekati 100% vaksin acceptance rate-nya, mengalahkan bahkan berbagai negara maju seperti Amerika, Prancis, Italia, Jerman, Australia, Belanda, dan lain-lainnya. Nah, satu hal yang menarik dari salah satu survei yang kami lakukan melalui website covid19.go.id adalah kenapa Anda belum divaksin. Selain mereka kesulitan mencari lokasi vaksinasi di daerah, tapi cukup besar mereka karena takut efek samping. Jadi KIPI ini menjadi salah satu faktor terbesar yang mencegah masyarakat dari divaksinasi. Karena itu kami juga banyak mengerahkan usaha kami untuk menjelaskan mengenai berbagai hal seputar KIPI ini, bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan, tinggal mengikuti instruksi petugas, misalnya sudah sarapan atau belum, sudah istirahat yang cukup atau belum, apakah badan sedang fit atau tidak, dan maka resiko KIPI ini jadi bisa sangat diminimalisir sebetulnya. Baik, jadi demikian, bersama-sama kita bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hari. Tadi paparannya menarik juga ya. Indonesia termasuk yang acceptance-nya hijau dan tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lah seperti itu ya. Jerman, Amerika Serikat itu juga menarik sih sebenarnya. Artinya keyakinan warga untuk menggunakan vaksin sebagai pertahanan itu sangat besar ya. Gitu. Menarik. Betul. Baik. Terima kasih Mas Hari. Iya, Bu Siti Nadia, selamat sore Bu, sudah hadir ya? Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Tadi pencahayaannya gelap, jadi saya tukar. Oh gitu, iya baik. Ya, sebelum masuk ke Ibu, gitu kan ya, mungkin saya bacakan sedikit CV-nya. Ibu sekarang, ya ini teman-teman media udah sering lah ya bertemu dengan Ibu, mungkin sering telepon, WhatsApp dan sebagainya. Dan saya pikir tidak ada salahnya saya baca ulang. Sekarang Ibu Siti Nadia Tarmizi adalah juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI sejak 2018, kalau tidak salah Bu ya. Kemudian, beliau itu menyelesaikan pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Indonesia tahun 96. Saya tidak mau berpanjang lebar Bu, mungkin Ibu bisa langsung memberikan materinya selama 15 menit ke depan. Silakan.
Baik, terima kasih. Mungkin kalau pembicara terakhir udah lebih mudah nih ya, Mas Wadi ya, karena sudah tadi Pak Hari sudah sampaikan juga, kemudian Prof. Hingki sudah menyampaikan beberapa hal. Baik, saya mungkin langsung saja mengenai sesuai topik yang diharapkan tentang update vaksinasi COVID-19 ya. Jadi sebelum masuk ke vaksin kita ingat-ingat dulu deh, karena kita ini akan ada liburan Nataru yang kemudian kita tidak boleh euforia, tidak boleh kemudian menjadi lengah dalam hal protokol kesehatannya, walaupun kondisi sudah sangat baik dan kami berharap bahwa semua mematuhi mengenai pelaksanaan PPKM level 3 ini. Kita lihat bagaimana kondisi kita di bulan Juli cukup berat, tapi artinya kita melihat ini berita-berita dari berbagai media, baik nasional maupun internasional, dan kita tidak ingin kondisi-kondisi seperti ini terjadi kembali. Malah kita dianggap sebagai epicentrum dunia, dan yang paling berat adalah beban yang kemudian begitu banyak kerabat, kenalan, saudara kita yang kemudian dikatakan meninggal dikarenakan COVID-19. Nah, alhamdulillah berkat kita kerjasama, artinya pentahelix yang berjalan, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dunia jurnalis, dunia sivitas akademika, dan seluruh masyarakat itu bergerak bersama, kita bisa menurunkan kasus yang tadinya 54.000 dalam 3 minggu turun menjadi 54%, dan kita dinyatakan oleh berbagai negara termasuk seperti Amerika dikategorikan sebagai negara dengan tingkat penularan rendah atau level 1. Kemudian Uni Eropa pun juga memberikan penghargaan yang sama. Dan ini kita bisa melihat bahwa kasus harian kita kemarin dilaporkan 176 kasus kematian 11, kalau sehari sebelumnya itu hanya 1 malahan. Dan angka positivity rate kita itu 0,19%. Nah, kita jaga jangan sampai lonjakan kasus atau mobilitas ini terjadi lebih dari 10%, karena kita sudah melihat bahwa polanya kalau kemudian mobilitas itu menyentuh angka 10%,